Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini di pertemuan kita yang keempat dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak santri kelas 7 yang Ustadz cintai semuanya. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai pada materi tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini menandakan sebagai estafet atau kelanjutan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka ini akan menjadi masa perubahan di mana kekuatan Islam ketika itu semakin bertambah sehingga dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menemui hasilnya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah tentu sudah Ustadz sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Persiapan-persiapan para sahabat yang sudah mendahului Rasulullah, karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hanya sahabat-sahabatnya saja yang sudah hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun baru berangkat ke Madinah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, singkat cerita pada pertemuan hari ini saya ingin menjelaskan beberapa persiapan hijrah, juga beberapa permasalahan atau ada persekongkolan yang ini untuk menjegal Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Baik, jadi persiapan hijrah Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kaum muslimin sudah banyak yang berangkat hijrah ke Madinah, kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, "Ya Abu Bakar, jangan kau tergesa-gesa. Aku ingin memperoleh izin lebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala." Abu Bakar kemudian bertanya, "Apakah engkau juga mengizinkannya?" Maka Nabi kemudian menjawab, "Ya." Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian menangguhkan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan itu, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan hijrah Rasulullah SAW bersamanya. Jadi ketika hijrah nanti Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian di sisi yang lain, kekhawatiran Quraisy terhadap Rasulullah, terhadap masa depan mereka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah, maka yang mereka khawatirkan adalah masa depan mereka akan tidak jelas karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah kemudian datang ke Madinah, maka akan mendapatkan pengikut yang ini kemudian bisa mereka pun menyadari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan mereka. Artinya masa depan mereka akan terancam ya, tentang jual beli perdagangan mereka ya, karena salah satu mata pencarian orang-orang Quraisy adalah berdagang. Di antara barang dagangan yang mereka paling laku adalah berhala ya. Maka ini menjadi salah satu komoditas barang yang sangat mereka agungkan, yang mereka jaga. Kalau seandainya Rasulullah SAW kemudian berhasil mendapatkan pengikut yang banyak ya, sehingga kemudian bisa menjadi ancaman bagi ya, perdagangan mereka. Ketika Islam kemudian yang menyebar, maka tidak ada lagi berhala. Tentunya akan mengancam ya masa depan atau perdagangan mereka. Itu salah satu di antara kekhawatiran mereka. Tetapi juga banyak banyak juga yang lain yang menjadi kekhawatiran mereka ketika Rasulullah SAW keluar dari Mekah, maka eh, bisa menjadi batu halangan juga ketika kemudian mereka berdagang ke negeri Syam, karena Madinah adalah salah satu jalan ya, salah satu eh, rute yang mereka lalui untuk sampai ke negeri Syam. Nanti ada Ustadz sampaikan beberapa ya di pertemuan berikutnya bagaimana kemudian orang-orang Mekah ini ya tidak bisa berdagang ke negeri Syam ya, karena mereka harus melalui Madinah ya. Nanti ada di antara beberapa perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi karena ya Abu Sufyan, Rasulullah SAW mendengar kafilah dagang Abu Sufyan ya sedang berjalan menuju ke negeri Syam berdagang, dan Rasulullah SAW sendiri dan kaum muslimin sendiri merasa dirugikan ketika hijrah ke Mekah ya, di mana barang-barang mereka, harta-harta mereka banyak yang ditinggalkan di Mekah. Yang ini kemudian mereka ingin menuntut balik atau ingin mengambil kembali harta yang dirampas oleh mereka. Maka terjadilah perang Badar ya. Jadi ini ada masalah ekonomi yang menjadi kekhawatiran mereka di masa yang datang, di masa yang akan datang, ketika kemudian Rasulullah SAW ya hijrah keluar dari Mekah. Intinya mereka ingin menghentikan Rasulullah SAW, ingin supaya Islam itu berhenti, Rasulullah itu tidak sampai ya menyebarkan Islam, ya, mendapatkan pengikut yang banyak ya, di luar Mekah, karena itu akan menjadi ancaman bagi mereka di kota Mekah dan ancaman mereka bagi masa depan mereka. Sehingga kemudian orang-orang Quraisy ini kemudian mereka berkumpul ya, bermusyawarah di sebuah tempat yang ini peninggalan dari Qusay bin Kilab ya, salah satu bangunan yang dinamakan Darun Nadwah. Ini tempat bermusyawarah orang-orang Quraisy yang ini dibangun oleh pada zamannya Qusay bin Kilab ya, kakek buyutnya Rasulullah SAW ya. Kalau antum pernah masih ingat dengan apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan di semester 1 ya, Ustaz menyampaikan tentang tokoh ya Quraisy yang bernama Qusay bin Kilab ya, tokoh yang terkenal dengan kecerdasannya ya, yang kemudian berhasil menyatukan ya menguasai Mekah ketika itu. Nah, ini ada Darun Nadwah, tempat berkumpulnya orang-orang atau orang-orang Quraisy untuk ya bermusyawarah. Nah, mereka kemudian berkumpul bermusyawarah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari cara ya, mereka bermusyawarah untuk mencari cara bagaimana menghentikan Rasulullah SAW. Bagaimana membunuh Rasulullah SAW. Ya, mereka khawatir ya, jangan-jangan Rasulullah SAW kemudian keluar dari Mekah, kemudian menghimpun kekuatan di sana dan ya menyerang mereka. Ini salah satu ya kekhawatiran mereka. Maka kemudian ya dari musyawarah tersebut, salah satu tokoh mereka yang bernama Umar bin Hisham ya, atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini kemudian mengusulkan untuk mengumpulkan pemuda-pemuda kuat dari setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka sepakat kemudian mengambil ya seorang pemuda yang kuat dan perkasa dari setiap kabilah Quraisy.
Kemudian mereka pemuda-pemuda ini diberikan ya masing-masing pedang yang ampuh, yang tajam gitu ya, yang bisa membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka ya pemuda-pemuda ini kemudian nanti bersama-sama mereka serentak ya membunuh Rasulullah SAW. Ini dilakukan ya, mereka ini kemudian bersepakat untuk mengumpulkan masing-masing dari setiap kabilah ya seorang pemuda yang kuat dan perkasa. Ini dengan tujuan supaya ya ya ini supaya kemudian agar Bani Abdul Manaf ya, karena Rasulullah SAW ini berasal dari keturunannya Abdul Manaf ya. Jadi Abdul Manaf itu termasuk kabilah yang besar ya. Ini kemudian mereka selama ini Rasulullah SAW sendiri selama di Mekah ya di Mekah ketika Rasulullah masih bersama Abu Thalib, Rasulullah SAW selalu mendapat perlindungan dari ya Abu Thalib dan juga para pengikutnya dari Abdul Manaf. Jadi Ustaz sudah menyampaikan dulu ya bahwasanya orang-orang salah satu ya kelebihan orang-orang Quraisy adalah mereka itu sangat solid ya, mereka itu sangat menjaga kabilah-kabilahnya. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW ini mendapat ya perlindungan dari Abdul Manaf. Sehingga orang-orang Quraisy tidak berani untuk ya membunuh Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian didapatkan cara ya masing-masing masing-masing mengutus satu pemuda dari setiap kabilah diutus pemuda yang kuat. Maka ketika nanti terjadi, ketika berhasil, maka Abdul Manaf tidak bisa menuntut balas karena eh, Abdul Manaf akan berhadapan dengan banyak suku, sehingga ini menjadikan solusi yang menurut mereka paling tepat ya untuk bisa membunuh Rasulullah SAW. Ya di samping karena Rasulullah SAW ya memiliki karismatik, memiliki wibawa, memiliki ya akhlak yang jujur, kemudian amanah. Ya di samping Rasulullah jujur juga Rasulullah SAW dipercaya ya dipercaya oleh mereka untuk menjadi tempat penitipan harta. Nanti sampai waktunya Rasulullah hijrah, masih ada beberapa harta yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketika kabar tersebut ya, ketika kemudian mereka ini telah menyepakati untuk membunuh Rasulullah SAW, maka ya Allah pun kemudian menyampaikan kesepakatan atau menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ya walaupun mereka ini kemudian ya bersekongkol dengan sembunyi-sembunyi, tetapi ada yang membuka rahasia karena wa makarallah wallahu khairul makirin ya. Siapa yang membuat makar ya, maka makar Allah itu lebih baik ya. Mereka kemudian mencari membuat sebuah apa? Membuat sebuah persiapan atau istilahnya apa ya? Ya membuat makar gitu kan, ingin membunuh Rasulullah SAW dengan cara sembunyi-sembunyi. Tetapi di sana ada Allah. Allah kemudian mengabarkan kepada Rasulnya yang melalui malaikat Jibril. Maka Jibril kemudian ya mendatangi Rasulullah SAW ya untuk memerintahkannya berhijrah dan ya melarangnya tidur di tempat tidurnya ya pada malam itu ya. Jadi pada siang mereka orang-orang Quraisy bermusyawarah kemudian mendapatkan solusi, maka malam harinya kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril supaya tidak tidur di tempatnya ya dan diperintahkan untuk segera hijrah ke Madinah. Maka ini menjadi ya, izin ya sekaligus menjadi izin supaya Rasulullah ya izin untuk Rasulullah bisa hijrah ke Madinah. Kemudian dari riwayat ya Bukhari ya, ini dijelaskan secara singkat oleh Aisyah radhiyallahu anhu ya tentang bagaimana pada malam ya peristiwa itu terjadi ya, atau menjelang malam peristiwa itu terjadi. Aisyah kemudian berkata ya
pada suatu hari kami duduk di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, rumah bapaknya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang kemudian berkata kepada Abu Bakar, ya, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang. Kemudian Rasulullah SAW, ya, biasanya tidak datang, tetapi pada hari itu tiba-tiba Rasulullah mendatangi Abu Bakar, kemudian, ya, sehingga membuat Abu Bakar kemudian heran, ya, kemudian berkata kepada Rasulullah, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada saat seperti ini, tentu ada suatu kejadian penting. Ya, ternyata kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang kepada Abu Bakar, kemudian meminta izin untuk masuk ke rumah Abu Bakar. Setelah dipersilakan oleh Abu Bakar, Rasulullah kemudian masuk ke rumah, lalu berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, suruhlah keluargamu keluar rumah, kata Rasulullah. Maka Abu Bakar kemudian menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada siapa-siapa kecuali keluargaku. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abu Bakar, yang mengatakan apa yang ingin dikatakan. Allah telah mengizinkan aku berangkat hijrah. Maka Abu Bakar kemudian bertanya, apakah aku juga mendapatkan izin, atau apakah aku juga menjadi temanmu? Apakah aku jadi menemani Anda, ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi menjawab, ya benar, engkau menemani aku. Maka Abu Bakar pun kemudian, ya, setelah mendapatkan, ya, izin dari Rasulullah dan diizinkan menemani Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar menyiapkan, ya, 2 ekor unta, diberi makannya 2 ekor unta ini untuk persiapan, ya, hijrah ke Madinah. Kemudian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, diantaranya Abu Bakar yang menyewa penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikis. Abdullah bin Uraikis ini belum masuk Islam ketika itu, ya, tetapi dia terkenal dengan orang yang memiliki atau orang yang mengetahui, ya, jalan-jalan yang rahasia, jalan-jalan yang bisa dilalui, yaitu dengan jalan yang aman, gitu ya, dari, ya, jalan termasuk jalan tikus, ya, jalan yang jarang dilalui oleh orang-orang. Sehingga jalan ini sangat penting untuk bisa dilewati supaya menghindari ancaman dari atau kejaran orang-orang Quraisy. Kemudian juga Abu Bakar, ya, menyuruh anaknya perempuannya bernama Asma, ya, Asma binti Abu Bakar, ini anaknya Abu Bakar, ditugaskan untuk membawa, ya, bekal makanan. Nah, ini kemudian diceritakan dalam sebuah riwayat, ya, Asma ini dikenal dengan julukan, ya, si pemilik 2 ikat pinggang, karena ketika itu Abu Bakar, ya, memotong ikat pinggangnya kemudian menjadi 2, yang satu dipotong, ya, yang satu diikatkan di apa di ya diikatkan di mulut atau di tempat masuknya makanan, ya, dan yang satunya diikatkan di kantong makanan. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan Ali, ya, untuk menggantikan tempat tidurnya tentu setelah mendapatkan jaminan dari Rasulullah, ya, bahwasanya orang-orang Quraisy tidak akan membunuhnya. Kemudian juga selain itu Ali juga diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk tidak berhijrah terlebih dahulu.
Ali kemudian diperintahkan untuk tinggal dulu ya untuk membagikan ya barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ya Abu Bakar juga memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah bin Abdullah bernama Abdullah, ini anaknya Abu Bakar, anak laki-laki Abu Bakar, diperintahkan untuk menjadi intel atau menjadi seorang yang menyadap ya berita-berita yang beredar di kalangan Quraisy. Ini untuk menjadi mata-mata lah ya untuk kabar-kabar penting yang barangkali ini kabar yang kemudian sangat dibutuhkan untuk keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Kemudian juga Abu Bakar ya memerintahkan mantan budaknya bernama Amir bin Fahira ya, untuk mengembalakan kambingnya di siang hari, ya ini untuk mengecoh orang-orang Quraisy ya, mengecoh supaya mereka beranggapan tidak terjadi apa-apa antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Jadi mereka beranggapan kambingnya saja masih ada, kemungkinan Abu Bakar tidak hijrah gitu ya. Kemudian juga sekaligus untuk kambingnya ini supaya nanti ketika sore harinya kambingnya bisa diarahkan ke gua untuk diperah susunya oleh Asma ya, dan diantarkan Asma kepada Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama Abu Bakar ini mendapatkan tempat persembunyian ya selama perjalanan itu namanya gua Hira gua Sur ya. Di gua Sur ini tempat persembunyian Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selama perjalanannya ke Madinah. Ini kemudian menurut beberapa riwayat yang dikatakan bahwasanya peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal ya 20 atau tanggal 2 Rabiul Awal, tahunnya adalah tahun ke-13 kenabian ya. Tahun 13 kenabian. Atau bertepatan dengan tanggal 20 September tahun 622 Masehi ya menurut beberapa riwayat atau menurut beberapa buku yang beredar di buku sirah ya tentunya. Kemudian juga ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika berada di Gua Sur ya, bersama Abu Bakar ya, orang-orang Quraisy pun kemudian ya, mereka mengejar Rasulullah SAW, mencari Rasulullah karena pada malam harinya ketika kemudian orang-orang Quraisy telah bermusyawarah dan bersepakat untuk membunuh Rasulullah, maka kemudian malam harinya pemuda-pemuda itu kemudian mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Ali yang ditunjuk sebagai yang menggantikan tempat tidurnya. Seperti biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya, setelah sholat Isya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, tetapi tidak tidur di tempatnya. Nah, kemudian Rasulullah memang setiap biasanya gitu setelah Isya tidur, kemudian malam hari nanti dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi sangat mudah untuk ya bangun di malam hari karena setelah Isya langsung tidur ya. Ini menjadi hikmah bagi kita semua ya. Kenapa kemudian kita sulit untuk sholat tahajud? Kemungkinan ya karena kita setelah sholat Isya itu banyak aktivitas yang kemudian membuat kita lelah sehingga kemudian bangunnya kesiangan. Maka Ustaz juga melihat di beberapa kesempatan ya di HK2 ya, santri HK2 kebiasaan mereka adalah begadang di malam hari. Kemudian nanti bangunnya sehingga membuat mereka bangunnya sulit ya, subuhnya harus dikoprak-koprak ya, jam 2 baru tidur. Masya Allah, ini tidak bagus ya, karena Rasulullah sendiri mengajar kepada kita ya, supaya bersegera tidur ya kalau sudah tidak ada keperluan, segera tidur sehingga malam hari bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik. Nanti kemudian malam harinya Rasulullah SAW bangun ya. Ketika Rasulullah SAW bangun, kemudian keluar dari rumahnya
didapati orang-orang atau pemuda-pemuda itu sudah siap-siap untuk memenggal, menyerbu gitu masuk ke rumah Rasulullah SAW. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang ini kemudian diceritakan dalam surat Yasin ya ayat 1 sampai 9 ini tentang bagaimana Rasulullah SAW keluar. Dalam ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim waja'alna min baini aydihim وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ya, dan kami jadikan ya di antara mereka ini saja temboknya atau penghalang gitu ya. Di antara mereka tembok, wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka pun tembok. Fa aghshaynahum, dan kami jadikan mereka ini tidak seperti ya, ada yang menutupi mereka ya. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jadi ketika Rasulullah keluar, mereka tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diriwayatkan di apa di Syirahnya Ibnu Hisam ya, apa sebentar ya, ini baterainya mau habis sebentar. Ya, Allah menutup mata kaum musyrik ya, mata orang Quraisy sehingga tak seorang pun melihat ke arah sehingga tak seorang pun melihat ya Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya. Ya, bahkan ketika itu Rasulullah SAW ya melemparkan pasir ke kepala mereka. Mereka pun tidak sampai pagi ya mereka baru kemudian sadar ketika ada orang yang datang. Kemudian orang ini berkata kepada mereka, apa yang kalian tunggu di sini? Mereka menjawab, Muhammad. Orang itu berkata, kalian tertipu, demi Tuhan Muhammad telah keluar dan pergi. Mereka pun kemudian mengintip ke dalam rumah, tetapi kemudian mereka berkeyakinan masih ada Rasulullah di tempat, karena di tempat tidur di situ masih ada orang yang tidur di situ. Maka mereka pun masuk ya dan hendak menebas ya orang yang tidur. Ternyata ketika mereka buka selimutnya, ya terdapat di situ adalah Ali radhiyallahu anhu. Ya mereka pun ya kaget dan dibuat kaget dan tidak membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ya, ini kemudian Rasulullah SAW selamat ya dari pengepungan orang-orang Quraisy berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya. Kemudian ya kita lanjut ke perjalanan Rasulullah SAW ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW berada di Gua Sur, ketika itu orang-orang Quraisy mereka sudah dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Ya langkah-langkah mereka ya terdengar oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian ya merasa khawatir dan berbisik kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya di antara mereka ada yang melihat ke arah kakinya, ya, kata Abu Bakar, niscaya mereka akan melihat kami. Tetapi dijawab oleh Nabi SAW, wahai Abu Bakar, jangan kamu kira hanya kita berdua saja. Ya, sesungguhnya kita bertiga. Itu dengan siapa? Dengan ya Allah beserta kita. Ya Allah membersamai Allah akan menolongmu. Kemudian orang-orang Quraisy pun ya, orang-orang musyrik ini dibuat tak melihat ke arah gua itu, dan tak seorang pun di antara mereka yang berpikir tentang apa yang di dalamnya, karena
dalam surat Al-Ankabut juga ya dijelaskan ketika ada laba-laba yang kemudian membuat sarang di pintu masuk gua sehingga mereka berkeyakinan ya tidak ada orang yang masuk karena sarang itu masih utuh. Kalau seandainya sarang itu berubah rusak, maka itu pasti ada jejak orang masuk. Tapi di situ dilihat sarang itu masih utuh sehingga membuat mereka terkecoh dan tidak masuk ke gua tersebut ya. Kemudian setelah orang-orang Quraisy ini kemudian tidak ada lagi yang mencari ya karena mereka sudah putus asa, mungkin mereka kemudian keluar meninggalkan gua tersebut ya, meninggalkan daerah yang dekat gua tersebut, maka kemudian datanglah Abdullah bin Uraikid. Kemudian pemandu ini yang sudah disewa oleh Abu Bakar ya, dibayar untuk menunjukkan jalan rahasia menuju ke Madinah. Berangkatlah keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar, menyusuri jalan ya, ini menurut beberapa riwayat ya, jalan adalah jalan yang dekat dengan pantai ya. Dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, kemudian yang menuju ke arah Madinah melalui jalur pantai ya. Kemudian orang-orang Quraisy ini yang kemudian gagal untuk membunuh Rasulullah dan gagal menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian mengumumkan ya, membuat sebuah sayembara ya. Yang sayembara itu berbunyi ya, barang siapa saja yang dapat menangkap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar akan diberi hadiah besar ya, akan diberi hadiah yang sangat besar ya, masing-masing dari dua orang itu, dari Abu Bakar ya dan Muhammad ya. Jadi menangkap Abu Bakar dapat sekian, menangkap Muhammad dapat sekian ya, akan mendapat bayaran yang sangat besar. Kemudian ya dalam kisah yang sangat terkenal ya, ada seorang yang berasal dari keturunan Bani Mujil ya, yang bernama Surokoh ya. Surokoh bin Jaksam ya. Dialah yang kemudian berhasil mendekati Rasulullah, mengejar Rasulullah SAW dengan kudanya ya, berhasil mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Dalam sebuah riwayat diceritakan ya, saya baru saja melihat beberapa bayangan hitam di pantai. Saya yakin mereka adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraqah pun kemudian mafhum ya, bahwa mereka adalah Muhammad ya. Suraqah pun kemudian eh, menyembunyikan supaya ini menjadi peluangnya saja gitu ya. Dia berpura-pura ya, bukan mereka. Mereka adalah si fulan dan si fulan yang sedang berpergian untuk suatu keperluan. Ia berhenti sejenak kemudian menunggang kudanya untuk mengejar rombongan itu. Ternyata kemudian ya Suraqah sendiri yang mengejar Rasulullah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika jarak sudah sangat dekat ya, tinggal satu tombak saja. Suraqah ini hendak menancapkan ya tombaknya, tiba-tiba saja kudanya kemudian terjungkal sampai diceritakan ini eh, diulang sampai kejadian ini sampai terulang sampai 3 kali ya. Ketika Suraqah ya, sudah ya, berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tiba-tiba saja kemudian kudanya tersungkur dan dia pun jatuh terpelanting. Dia kemudian bangun lagi ya dan mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengejar kembali sampai ya, kemudian mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali Abu Bakar kemudian menoleh ke belakang, sedangkan Rasulullah SAW berjalan dengan tenang
Tiba-tiba kemudian Surakoh terempas lagi dari punggung kudanya dan jatuh terpelanting. Ia bangun lagi dari punggung kudanya dan kemudian jatuh lagi terpelanting. Ia bangun lagi dengan berlumuran tanah, kemudian berteriak memanggil-manggil, dia meminta diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah kemudian melindungi Muhammad dan Abu Bakar. Surakoh ini sudah dekat, tetapi kemudian kudanya ya lagi-lagi terpelanting, jatuh lagi berkali-kali, hingga kemudian Surakoh ini merasa tersiksa ya, dan meminta Rasulullah SAW untuk menyelamatkannya. Ya. Maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar menghampirinya. Ya. Ia meminta maaf dan memohon Surakoh ini kemudian meminta maaf dan memohon kepada Nabi SAW ya, sudi berdoa memohonkan ampunan untuknya dan kepada ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian menawarkan bekal perjalanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab tawaran itu, ya kami tidak membutuhkan itu. Yang kuminta supaya engkau tidak menyebarkan berita tentang kami. Ya, Surakoh kemudian menyahut, baiklah. Setelah itu pulanglah Surakoh dan setiap bertemu dengan orang-orang yang mencari Rasulullah SAW, dia selalu menyarankan supaya kembali saja. Demikianlah kemudian kisah Surakoh ya, di pagi hari itu. Ia kemudian eh, ya di pagi hari ya dia menjadi orang yang sangat ya sangat gesit atau sangat beringin sekali bersikeras untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi kemudian di sore harinya Suraqa ini menjadi pelindung Rasulullah SAW. Dia kemudian menyembunyikan keberadaan Rasulullah SAW. Baik, itulah mungkin ya perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya. Saya kira cukup karena waktunya sudah sangat panjang sekali. Ya mohon maaf agak terlalu panjang dan mungkin kurang jelas ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa lihat di buku halaman 43 ya, 43 sampai halaman 44 ya. Ini perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. 43 sampai halaman 40 ya, sampai halaman 47 ya. Baik, mohon maaf ya bila ada yang kurang. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari Ustaz pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah li wa lakum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, setelah ini silakan antum kerjakan tugas yang Ustaz sudah siapkan di Google Form ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.